Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Suara saya terdengar jelas, Dek? Terdengar, Dok. Baik, kita mulai ya. Kuliah pagi ini saya lihat sudah semuanya 157 ya? Ini sudah 150 anak, alhamdulillah sudah mendekati full. Mungkin dipimpin baca doa dulu, siapa ketua angkatannya, Dek? Ketua angkatannya siapa? Izin dok, saya dok. Haikal. Suaranya belum kedengeran nih. Izin dok ya, saya dok. Suaranya pelan sekali kedengeran di saya. Halo, mohon izin sudah terdengar dok. Halo dok. Ya. Sudah terdengar jelas belum dok? Belum kedengeran jelas di saya, Dek, suaranya, Dek. Saya izin ganti device dulu kali ya dok, sebentar. Dek, coba Dek dites lagi, kedengeran nggak suaranya di saya? Halo, Ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, baik, sudah terdengar sekarang. Yuk, silakan dipimpin baca doa dulu, Haikal. Baik, mohon izin dokter, mohon izin teman-teman semua. Mari kita membaca doa sebelum belajar pada pagi hari ini. Pertama, membaca basmalah dilanjuti dengan surat Al-Fatihah dan dilanjuti lagi dengan surat pendek yaitu Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Maaf ya, agak berisik. Memang di perlintasan pesawat soalnya lokasi rumah saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku angkatan 2021 ya.
Yang hari ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari tentang epidemiologi kardiovaskular. Mungkin kalian epidemiologi sudah juga belajar di sistem-sistem yang lain ya, karena hampir semua sistem ada ilmu epidemiologinya. Memang ilmu epidemiologi ini kadang tidak dianggap sebagai ilmu yang semenarik atau sebermanfaat ilmu-ilmu yang lain, misalnya kardio, bedah, gitu ya, onkologi, obgyn, ya. Rata-rata menganggap ilmu ini adalah ilmu IKKOM, IKM itu ilmu-ilmu yang nggak penting deh, gitu ya. Padahal itu adalah satu anggapan yang salah, karena epidemiologi atau ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran komunitas itu adalah ilmu-ilmu yang sama pentingnya dengan ilmu-ilmu kedokteran lainnya. Tanpa ilmu yang kita akan pelajari sekarang, ilmu kedokteran yang lain juga sulit untuk berkembang. Ya, bagaimana epidemiologi itu nanti kita akan coba sama-sama pelajari. Ya. Oke, kita mulai dengan sejarah perkembangan epidemiologi. Nah, mungkin ini sudah sering kalian dengar ya, sejarah perkembangan epidemiologi, tapi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali review tentang sejarah perkembangan epidemiologi ini untuk adik-adik semua, supaya pemahamannya tentang ilmu epidemiologi ini menjadi lebih jelas, lebih mengerti dari manfaat-manfaat epidemiologi ini sendiri. Yang terkenal dalam sejarah perkembangan epidemiologi adalah Hippocrates. Ya, kita kenal sebagai bapak kedokteran modern. Ya, beliau hidup di abad ke-5 sebelum Masehi. Buku dari Hippocrates ini berjudul On Air, Water, and Places. Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana penyakit terjadi karena kontak dengan jasad hidup serta berhubungan dengan lingkungan eksternal dan internal seseorang. Ya, ini abad ke-5 sudah mulai diperkenalkan oleh Hippocrates. Dan kenyataannya sampai sekarang memang kita ketahui bahwa penyakit itu berhubungan dengan makhluk hidup, ya, dan berhubungan dengan lingkungan eksternal dan internal seseorang. Lingkungan internal itu adalah apa yang sebentar ya, Dek. Ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf terganggu sedikit. Jadi di masa sekarang kita ketahui internal seseorang itu berhubungan dengan apa yang ada di dalam tubuh orang tersebut yang bisa memicu terjadinya satu penyakit. Dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar tubuh orang-orang tersebut, ya, bisa bermacam-macam. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Ya.
Dan ini sudah diperkenalkan oleh Hippocrates sejak abad ke-5. Yang kedua adalah Verones Fracastoro. Ini pada abad ke-14 ya, dan Thomas Sydenham pada abad ke-16. Teorinya tentang kontak dengan makhluk hidup merupakan penyakit menular penyebabnya ya. Jadi kalau tadi disebabkan jasad hidup itu pada zaman Hippocrates, jasad hidup, lingkungan eksternal, lingkungan internal ini berhubungan dengan satu penyakit. Tapi oleh Verones Fracastoro dan Thomas Sydenham, mereka menemui ternyata makhluk hidup ini jika terkontak bisa menyebabkan penyakit menular. Nah, ini postulatnya sampai sekarang terbukti. Contohnya pada COVID-19, ya, terjadi penularan penyakit akibat kontak dengan makhluk hidup. Berdasarkan terjadinya kasus cacar, demam tifoid pada abad ke-14 dan abad ke-15, ini ditetapkan postulat tersebut. Jadi pada waktu itu terjadi kasus cacar, ya, demam tifoid serta menyebabkan kematian yang cukup besar pada saat itu karena kasusnya masih baru, belum ditemukan bagaimana pola penyakit, belum ditemukan bagaimana mengobati penyakit, dan belum ditemukan bagaimana mencegah penyakit tersebut. Tapi yang perlu kita ketahui pada abad ke-14 dan abad ke-16 tersebut, karantina sudah mulai ditetapkan. Isolasi sudah mulai ada. Jadi isolasi yang kita kenal pada masa COVID-19 ini bukanlah hal baru. Itu sudah pernah dilakukan di abad ke-14 dan abad ke-15 pada saat terjadi kasus cacar, demam tifoid. Kalau cacar kan ditularkan ya secara langsung, kalau demam tifoid kan dia tidak ditularkan melalui udara ataupun kontak dengan orang, tapi melalui feses dan makanan yang terkontaminasi oleh orang yang carrier, ya. Tapi tetap waktu zaman itu disebutnya penyakit menular. Jadi sudah ada dari zaman dahulu masalah karantina. Yang ketiga, William Farr pada abad ke-18 dikenal sebagai Bapak Surveillance modern. Beliau mengembangkan sistem pengumpulan data rutin tentang jumlah dan penyebab kematian, penerapan data statistik untuk mengevaluasi problem-problem kesehatan masyarakat. Jadi zaman dulu juga sudah mulai ada ya statistik, bukan baru. Kalian kan sekarang mempelajari ilmu metodologi penelitian, ya, statistik itu ilmu yang sudah lama, sudah ada sejak zaman dulu, dan ini membantu untuk melihat jumlah dan penyebab suatu kematian berdasarkan data yang ada. Dan hasil-hasil evaluasi ini dipergunakan untuk mengurai masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dan sampai saat ini masih dipakai ini ilmunya ya. Oleh karena itu disebut sebagai Bapak Surveillance modern. Yang keempat, John Snow, masih pada abad ke-18. Beliau adalah Bapak epidemiologi. Ya. Postulatnya yang terkenal adalah kolera ditularkan oleh air yang terkontaminasi. Kenapa postulat ini bisa sampai muncul? Karena pada saat itu angka kematian di daerah London sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Nah, angka kematian ini diperhatikan bersumber dari orang-orang yang mengambil pasokan air dari sumber air yang sudah tercemar oleh limbah berat yang berasal dari perusahaan Lambert Company dan Southwark Company, ya, di bagian hilir Sungai Thames. Jadi pada abad tersebut kan kita belum kenal jet pump ya, belum kenal penggalian sumur, masih mengandalkan sungai sebagai sumber pengairan. Masyarakat yang memanfaatkan air untuk kehidupan dari Sungai Thames bagian hilir ini ternyata tercemar oleh limbah yang berat dan terjadilah penyakit kolera dengan angka kematian yang cukup tinggi. Jadi akhirnya John Snow ini melihat bahwa ada hubungan antara pencemaran air dengan
kejadian kolera, bahwa jasad hidup itu pun juga bisa berkembang di dalam air yang kotor dan dikonsumsi melalui mulut masuk ke dalam tubuh manusia. Sekarang kita belajar tentang epidemiologi itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan frekuensi masalah kesehatan serta faktor-faktor yang berkaitan atau determinan pada kelompok masyarakat tersebut. Jadi kita mempelajari bagaimana masalah-masalah kesehatan itu serta faktor-faktornya terjadi pada kelompok masyarakat. Ya. Tentu yang kita ketahui dari epidemiologi ini tidak hanya melihat sebaran data, tapi kita juga melihat bagaimana cara menangani. Ya, contohnya pada kasus COVID-19 kemarin, ya, pada awal terjadi infeksi COVID-19 di Indonesia, ya, kita waktu itu masih sempat bertanya-tanya. Negara luar sudah mulai terkena. Kapan nih masuk ke Indonesia? Akhirnya Maret 2020 masuklah COVID pertama kali ke Indonesia. Kejadian ini membuat gempar karena dalam jangka waktu yang singkat banyak sekali masyarakat yang terkena. Terkenanya bermacam-macam. Ada gejala ringan, ada gejala berat, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Pada saat itu belum ada pengobatan sama sekali. Jangankan pencegahan, obatnya saja kita masih meraba-raba di awal-awal. Ya. Akhirnya epidemiolog ini turun, pakar-pakar epidemiologi turun ke lapangan untuk berusaha memecahkan permasalahan, mencari tahu bagaimana sumber penularannya, mengapa penularannya ini bisa cepat sekali timbul, lalu bagaimana mengobatinya, obat apa yang kira-kira tepat, dan yang berikutnya targetnya adalah bagaimana harus mengantisipasi penyebarannya, penularannya, supaya tidak bertambah banyak korban yang terkena. Nah, berdasarkan epidemiologi, ilmu epidemiologi mereka yang mereka miliki, akhirnya berkembanglah kemarin itu bagaimana teknik harus melakukan pencegahan penyebaran. Didengung-dengungkanlah cuci tangan, pakai masker, terus tidak boleh berjarak kurang dari 1 meter dengan orang lain, ya. Lalu setelah itu tidak boleh membuka masker sembarangan dan sampai berujung pada isolasi untuk pasien-pasien yang positif COVID-19 supaya tidak terjadi penularan. Ya. Jadi itulah kira-kira gambaran kepentingan dari ilmu epidemiologi ini. Jadi mereka mencari dulu tentunya awalnya datanya berapa sih yang kena, seberapa cepat angka penyebarannya, lalu bagaimana cara melakukan pencegahan dan penata laksanaannya. Nah, tadi secara garis besar sudah saya ceritakan. Sekarang kita lihat manfaat epidemiologi itu. Yang pertama, menentukan pengobatan suatu penyakit. Ya, contohnya kembali lagi seperti COVID-19 kemarin, ya, penyakitnya timbul itu bisa dicari obatnya. Akhirnya sekarang sudah bisa ditemukan formulasi obat yang cukup tepat untuk COVID-19. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditemukan obat-obatan yang jauh lebih bermanfaat supaya tidak lagi ada angka kematian akibat penyakit COVID-19. Yang kedua, mencegah penyakit, ya. Mencegah penyakit supaya penyakit ini tidak berkembang menjadi satu jadi banyak, atau yang sakit menjadi tidak tertolong, ya. Bisa ditangani dengan baik.
Nah, yang ketiga, mengetahui perjalanan suatu penyakit. Ya, perjalanan suatu penyakit mulai bagaimana dia terkena, orang tersebut terpapar, lalu ada masa inkubasi, terus ada masa menjadi sakit, ya itu bisa didapatkan dari ilmu epidemiologi, tentunya berdasarkan penelitian. Ya, jadi yang kemarin-kemarin masih sebelah mata melihat ilmu epidemiologi, mudah-mudahan hari ini setelah saya coba berikan penjelasan, bisa paham dan mengerti bahwa epidemiologi itu bukan ilmu yang tidak punya kegunaan, bukan ilmu yang tidak punya kemanfaatan. Ya, dengan adanya epidemiologi, suatu penyakit bisa kita tangani secara bersama-sama. Tentunya tidak hanya epidemiolog, ya, tapi juga bidang-bidang ilmu yang lain sampai misalnya ilmu sosiolog juga itu ikut berperan dalam penanganan suatu penyakit. Ya, kalau kita kenal sekarang dengan istilah kolaborasi, ya, kolaborasi keilmuan. Ya, kolaborasi keilmuan. Jadi tidak hanya misalnya dokter, tidak hanya dokter yang bisa membantu mencegah perkembangan satu penyakit dari dari ringan menjadi berat, ya, tapi juga ada pihak-pihak lain yang terkait, ya, apakah itu perawat, apakah itu ahli kesehatan masyarakat, ya, bahkan sampai teknisi pun itu ikut berperan dalam penanganan satu penyakit. Dan itu sudah sama-sama kita alami kemarin, ya, pada saat COVID-19. Ya, itu banyak ilmuwan-ilmuwan terjun untuk memecahkan permasalahan COVID-19 di negara kita. Sekarang kita lihat, epidemiologi itu sendiri pun ternyata ada dua jenis. Ada penyakit menular dan ada penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular kira-kira gambarannya seperti COVID-19 kemarin, ya. Sementara kalau penyakit tidak menular, ya sebelum terjadinya COVID-19, angka kejadian penyakit menular itu amat sangat turun, ya, angka kejadiannya. Mungkin yang dominan untuk penyakit menular kemarin itu TBC, ya, angkanya masih cukup tinggi, belum bisa sampai kita turunkan dengan baik. Nah, tapi pada saat sebelum COVID, ya, penyakit tidak menular itu mendominasi. Contohnya apa? Stroke, ya, terus penyakit kardiovaskuler apapun bentuknya, lalu penyakit kanker, lalu penyakit diabetes mellitus, ya, itu kasus-kasus yang sedang naik daun, ya, sedang viral pada saat sebelum COVID-19. Secara epidemiolog, penyakit menular dan penyakit tidak menular ini berbeda, ya, berbeda dalam hal perjalanan maupun penanganan, ya, maupun karakteristiknya, itu sangat berbeda. Tapi di kesempatan ini saya tidak akan membahas penyakit menular karena concern kita adalah sistem kardiovaskuler yang merupakan penyakit tidak menular, maka kita akan fokus pada epidemiologi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang terjadi pada satu individu atau pada satu pasien dan tidak akan ditularkan kepada individu atau pasien lain. Jadi yang terkena ya cuma orang itu sendiri, gitu loh. Kalaupun kita dekat-dekat dengan orang tersebut, buka masker, makan, minum, tidur bersama, itu nggak usah khawatir karena apa yang dia punya penyakitnya, kalau penyakitnya jenisnya tidak menular, tidak akan ditularkan. Yang kedua menjadi ancaman serius dan mulai menggeser penyakit menular. Ini sebelum COVID-19, ya. Yang ketiga, meningkat pesat di negara berkembang. Kenapa nih di negara berkembang meningkat? Karena adanya transisi
atau perubahan dari keadaan demografi maupun perubahan pola hidup yang nyata. Ya, dulu di Indonesia kita nggak kenal itu burger, kita nggak kenal itu pizza, kita nggak kenal itu spaghetti. Yang kita kenal adalah singkong, ubi, pisang. Ya, semua makanan yang diolah di rumah-rumah ibu-ibu kita, orang tua saya mungkin ya zaman dulu ya, kalau ibu-ibu kalian zaman sekarang sudah olahannya di rumah bikinnya apa? Steak ya, terus cheesecake gitu ya, spaghetti, terus fettuccine ya, zaman sekarang sudah seperti itu. Atau makanannya GoFood, makanan-makanan junk food. Tapi zaman dulu, zamannya ibu-ibu saya, mereka nggak kenal itu. Makanan di rumah ya, kalau untuk tingkat dessertnya, ya bahasa kerennya dessertnya, ya paling ubi rebus, paling pisang rebus, ya, paling singkong goreng, nggak kenal zaman dulu seperti itu. Ya, atau kue-kue tradisional lainnya, yang bahannya dan cara membuatnya tidak terkontaminasi oleh bahan pengawet atau zat-zat kimia berbahaya. Minumannya pun begitu. Zaman kami, ya orang kenalnya kopi, ya itu. Kopi ya hitam, gitu ya. Kopi ya satu macam rasanya, pahit. Tapi kalau sekarang, macam-macam. Brown sugar coffee lah, ya. Kopi yang pakai matcha lah. Wah, segala macam kalau zaman sekarang, ya. Nah, itulah kenapa di negara-negara berkembang, karena adanya transisi ini, meningkat sangat besar penyakit tidak menular tersebut. Kalau negara-negara yang sudah maju sudah duluan penyakit tidak menularnya itu tinggi. Nah, kalau Indonesia termasuk negara yang masih berkembang, ya, ini cukup tinggi angkanya. Ya. Termasuk pola hidupnya. Zaman dulu, coba deh kalian buka-buka YouTube periode tahun 80-90. Seberapa orang gemuk di video tersebut. Bisa dilihat orang-orangnya tuh langsing-langsing. Laki-lakinya langsing-langsing dengan celana cutrainya, rambut kribolnya, kemeja tangan panjang digulung, ya. Gayanya vintage, ya. Terus yang perempuannya juga begitu. Dengan baju baju dress rata-rata ya. Dress yang selutut gitu ya. Langsing-langsing mereka. Dilihat zaman sekarang, ya, mulai dari bayi pun itu sudah obesitas, ya, apalagi anak-anak remaja dan orang dewasa. Kenapa? Mereka nggak kenal gerak, ya. Apa-apa saja tidak perlu pakai tenaga sekarang. Dulu mau makan, mau sate ayam, kita harus pergi. Nggak ada Gojek, nggak ada GoFood, ya. Kita harus pergi dan nggak ada tuh kendaraan yang banyak seperti sekarang. Minimal naik bus harus jalan ke shelter bus, ya. Gerak, banyak sekali gerak yang dilakukan pada zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, kaum rebahan, ya, tidur di kamar sambil nonton TV. Kamu bisa pesen, kita bisa pesen, saya bisa pesen, apapun yang kita mau. Mau makanan jenis apa? Yang penting ada cuan, ya. Selagi masih ada cuan, apapun bisa dibeli. Dan itu didatangkan sendiri. Kita nggak usah pusing untuk mikirin, aduh gimana nih caranya nyampe ke sana. Kalaupun kepengen pergi, nggak usah pusing, nggak ada kita mesti capek jalan dulu. Tinggal Grab Car, ya, atau Gojek, semua datang, kita dijemput, Sherlock sampai ke tempat lokasi. Pakai Google Map, ya. Perubahan pola hidup dari dulu ke sekarang ini betul-betul nyata, ya. Apalagi sejak pandemi kemarin, betul-betul nyata. Dulu kita ada, dulu itu sebelum COVID sudah ada Zoom itu ya, tapi tidak populer. Tidak populer. Kenapa? Karena orang masih beraktivitas di luar. Kuliah mesti harus datang.
Kalau sekarang, seperti sekarang, saya ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa hadir di kampus, saya bisa secara online, gitu, ya. Dan kalian bisa, saya nggak tahu nih, ini nggak kedengeran apa suaranya, ngedengerin saya bicara atau terbaring tiduran sambil merem matanya benar-benar tidur pulas. Laptopnya menyala. Dosennya ngomong sendiri, ya. Nggak tahu mahasiswanya dengar atau enggak. Ya, yang penting namanya terpampang ikut di kuliah. Mudah-mudahan anak-anak 2021 nggak begini, ya, tidak seperti yang saya bicarakan. Saya yakin deh, ini terjaga semua mendengarkan saya kuliah. Insya Allah ya, semoga ilmunya bermanfaat yang mendengarkan ya. Oke, itu tadi perubahan pola hidup. Yang berikutnya tahun 2020 diperkirakan kematian karena penyakit menular sebesar 73%. Tapi ini prediksi ya, belum saya ganti. Ya, prediksi ternyata di tahun 2020 angka kematian yang tertinggi itu bukan karena penyakit tidak menular, tapi karena penyakit menular yang datang tiba-tiba, yaitu si COVID-19. Ya. Jadi angka kematian di tahun 2020 tertinggi itu adalah penyakit menular karena COVID-19, karena adanya wabah, karena adanya pandemi. Ya, walaupun angka kematian akibat penyakit tidak menular juga cukup tinggi, tapi terkalahkan dengan angka kejadian COVID-19 di tahun 2020-2021. Ya, kita lihat waktu itu Delta begitu memilukan hati, ya, banyak pasien tidak tertolong, ya. Semoga mereka dirahmati Allah, ya, mati dalam keadaan sakit karena wabah penyakit. Oke, yang terakhir terkait dengan faktor perilaku dan lingkungan. Ya, bagaimana perilaku seseorang terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Contohnya apa? Dia tidak ditularkan penyakitnya, tapi bisa menimbulkan penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Limbah tadi, ya, limbah tidak hanya menyebabkan penyakit kolera atau penyakit menular, tapi yang tidak menular juga bisa tercemar logam berat, ya, yang masuk ke dalam tubuh, misalnya PB, ya, timbal, itu bisa menyebabkan kanker. Tidak menular, ya, tapi berhubungan dengan lingkungan. Ya, makanya nanti kalau kalian mau beli rumah, ya, setelah jadi dokter spesialis, insya Allah ya sudah berhasil, harus cari lingkungan sekitarnya itu apakah lingkungan yang sehat atau tidak. Sehat secara apa ya, secara fisik maupun mental. Fisik itu misalnya airnya sehat atau enggak, ya, tanahnya sehat atau enggak, mengandung bahan cemaran kimia, fisika yang berbahaya atau tidak, ya. Lalu sehat mentalnya seperti apa? Lingkungannya, apakah lingkungan yang kondusif untuk membangun suatu keluarga, ya? Apakah lingkungannya lingkungan yang memacu untuk menjadi kita berkembang, itu juga harus dipikirkan. Jangan misalnya tinggal di lingkungan yang narkoba, ya. Narkoba tidak menular tapi membahayakan. Ya, berikutnya, agent. Nah, ini ada sedikit kesamaan dengan penyakit menular. Penyakit menular juga punya agent, ya. Agentnya tapi tidak hanya non-living agent, tapi ada living agent, yaitu siapa sih jasad klinik, ya, bisa bakteri, virus, jamur, parasit, ya. Tapi kalau pada penyakit tidak menular, ya, agentnya ini lebih sering non-living agent, ya, kimiawi, fisika, mekanik maupun psikis. Itu penyakit tidak menular. Walaupun agent biologinya ada, ya, karena dia tidak ditularkan. Tapi artinya tidak ditularkan kepada orang lain, tapi timbul penyakitnya karena kena bakteri atau virus atau jamur, ya. Jadi non-living agent inilah yang menyebabkan penyakit tidak menular. Terus lalu bagaimana relasi antara agent dengan host? Nah, jadi
saya menjelaskan sedikit ya, siapa itu host, siapa itu agent. Jadi host itu adalah tubuh daripada si penderita. Agent itu adalah sumber yang menyebabkan suatu penyakitnya. Nah, jadi kalau agent dengan host satu mengalami fase kontak, ya, itu kontak antara host dengan agent bergantung kepada berbagai macam hal. Lamanya kontak, dosis kontaknya, patogenitasnya, ya. Jadi 3 hal ini amat mempengaruhi. Kalau 3-tiganya ini melampaui standar fase kontak antara host dengan agent, ya, akhirnya terjadilah fase akumulasi pada jaringan. Tentunya ini dalam paparan yang lama. Misalnya nih, ya, seorang yang bekerja sebagai radiografer di laboratorium radiologi, ya, di instalasi radiologi satu rumah sakit besar, ya, yang merupakan rujukan dari rumah sakit sekitar. Si orang ini, si radiografer ini, dia kontak dengan sinar, ya, sinar yang membahayakan pada saat seseorang difoto ronsen, apakah itu foto dada, foto perut, foto tulang, foto apapun juga, ya, saat dilakukan foto ronsen terjadi radiasi, hantaran radiasi di dalam ruangan tersebut, ya. Kalau tidak ada radiasinya tidak akan tercipta itu marker fotonya, ya. Jadi ada radiasi yang disampaikan. Nah, si orang yang bekerja sebagai radiografer ini, dia tentu melindungi tubuhnya karena sudah tahu kalau kontak dengan radiasi terus-menerus dia akan bisa terkena kanker, ya. Dia akan bisa menderita kemandulan bagi laki maupun perempuan. Nah, jadi dia akan menderita suatu penyakit intinya. Jadi dia dilindungi pakai apron, ya, pakai baju pelindung yang bersifat menahan radiasi tersebut. Orang ini masuk tiap hari, kontak tiap hari, ya, dengan sumber radiasi tersebut, pakai pelindung sebagai pengaman, ya. Tapi karena kontaknya terlalu lama dengan bahan radiasi tersebut, ya, lama-lama dosis kontaknya juga jadi tinggi, ya. Dosisnya tinggi di dalam tubuh, radiasinya tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan patogenitas terhadap tubuh orang tersebut. Ya, ini yang dialami pada fase kontak. Lalu yang kedua, fase akumulasi pada jaringan. Jadi karena tadi sudah terkontak, ya, dosisnya banyak, akhirnya dalam jangka waktu yang lama terpapar terus-menerus, sedikit demi sedikit, terjadi akumulasi pada jaringan yang terkena radiasi tersebut. Akhirnya masuk pada fase subklinis. Fase subklinis ini biasanya belum terjadi gejala, tapi kerusakan jaringan dasarnya itu sudah ada, ya, sudah ada kerusakan jaringan dasar, tapi belum muncul gejalanya yang hebat. Nah, ini butuh waktu, ya, butuh waktu dari paparan yang terus-menerus sampai timbulnya fase yang keempat, fase klinis, timbul gejala. Orang yang tadinya sehat-sehat saja bertahun-tahun kerja di bagian radiologi, ya, setelah sekian puluh tahun bekerja, tiba-tiba, ya, terdiagnosis kanker payudara misalnya, ya, atau terdiagnosis kanker paru misalnya. Dia bingung dari mana sumbernya, saya nggak ngerokok, ternyata dari radiasi tersebut, ya. Jadi itulah fase urutan antara relasi antara agent dengan host.
Ya, ada 4 fase yang terlalui. Jenis faktor resiko pada penyakit tidak menular. Ya. Ada 2 nih, ya. Ada yang bisa dirubah, ada faktor yang tidak dapat dirubah. Kalau faktor yang tidak dapat dirubah itu adalah faktor yang melekat pada diri pasien, ya, dan nggak bisa diapa-apain, nempel gitu loh, artinya melekat selamanya. Contohnya umur orang bisa diapain? Nggak bisa diapa-apain kan? Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, ya, berjalan sesuai dengan waktunya. Tahun ini dia berada di tahun 2020, ya umurnya ya umur tahun 2020 gitu, ya, nggak bisa ada perubahan dengan umur. Yang kedua, jenis kelamin. Walaupun ada sekarang operasi kelamin berubah gender menjadi dari si transgender tersebut, ya, tapi sejatinya kelamin itu cuma 2, laki atau perempuan. Nggak ada kelamin di tengah-tengah, ya. Dan memang nggak ada, itu hanya bikinan makhluk hidup yang penasaran, ya, yang penasaran dengan masa sih nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi kenyataannya walaupun kelaminnya dirubah berdasarkan operasi, ya tetap statusnya dia adalah status kelamin asalnya sebelum terjadi perubahan. Yang berikutnya adalah genetik. Ya, kalau sudah diturunkan itu kita nggak bisa apa-apain, nggak bisa kita rubah faktor-faktor yang ada di atas. Lalu yang kedua, faktor yang dapat dirubah. Apa sih yang dapat dirubah? Ya kebiasaan hidup kita. Misalnya tadi kebiasaan telentang, pesen GoFood, makan sambil tiduran di kamar, sambil nonton TV, selesai makan tidur lagi, tidak ada aktivitas rutin yang membuang energi, tidak ada pola hidup yang baik, ya, baik itu pola hidup istirahat, bekerja, maupun pola makan, ya, itu akan menyebabkan penyakit tidak menular menjadi meningkat, ya. Yang berikutnya adalah aktivitas fisik. Oke, sekarang kita masuk ke epidemiologi penyakit kardiovaskular. Sampai tadi saya jelaskan tentang penyakit tidak menular, paham deh? Paham? Ya, paham. Oke, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang disampaikan. Nah, sekarang kita pindah ke penyakit kardiovaskular. Apa sih penyakit kardiovaskular itu? Tentunya penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Semua penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Pada saat ini prioritas nasional pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia ada 3 hal. Yang pertama hipertensi, yang kedua penyakit jantung koroner, yang ketiga itu stroke. Ya, jadi ada 3 prioritas. Kenapa ini menjadi prioritas? Karena 3 kasus ini tinggi angka kejadian. Hipertensi berujung-ujung bisa menyebabkan stroke. Penyakit jantung koroner berujung-ujung bisa menyebabkan stroke. Framingham Study adalah tonggak sejarah penting perkembangan epidemiologi di bidang penyakit tidak menular. Framingham Study adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap penyakit kardiovaskuler di Framingham, Amerika Serikat. Jadi karena adanya suatu penelitian Framingham Study, perkembangan epidemiologi di bidang penyakit menular tidak menular itu amat pesat. Kita masuk ke hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah secara menetap, ya, lebih dari sama dengan 140 sampai 90 mm air raksa. Ya. Saya yakin kalian sudah baca, sudah dengar kuliahnya, ya, mungkin sudah hafal juga tentang hipertensi. Ya. Hipertensi ini seringkali tanpa gejala, jadi penderita tuh kadang nggak merasa sakit. Tiba-tiba nanti pecah pembuluh darah kepalanya, ya, atau tidak pecah pembuluh darah kepalanya, terjadi stroke. Ya.
Ini merupakan manifestasi gangguan keseimbangan hemodinamik sistem kardiovaskular atau fisiologinya multifaktor ya. Jadi banyak sekali penyebab dari hipertensi ini. Dan ini merupakan kematian nomor 1 di dunia. Karena tadi tidak ada gejala, seringnya tidak ada gejala, jadi si pasien merasa sehat-sehat saja. Padahal kondisi tubuhnya sudah sangat rapuh. Ya. Itulah gunanya kita melakukan kontrol kesehatan ya yang berkala, apalagi sudah usia usia-usia yang rawan, usia-usia lansia ya, menjelang lansia itu sebaiknya rajin melakukan medical check up supaya penyakit-penyakit bisa terdeteksi secara dini sehingga bisa diterapi dengan baik. Hipertensi sendiri terbagi 2 ya. Saya rasa kalian sudah tahu, ada esensial, ada sekunder ya. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi di sini, panjang. Nah, hipertensi ditemukan pada semua populasi dengan angka kejadian yang berbeda. Karena dipengaruhi oleh genetik, ras, regional, sosial budaya, dan gaya hidup. Bagaimana hipertensi dipengaruhi oleh sosial budaya dan gaya hidup serta regional? Contohnya, ya. Pada masyarakat daerah Jawa Barat, lalu ada di pegunungan, mereka lebih banyak menderita hipertensi biasanya. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Iya, jawab dong. Nggak pada tidur kan? Halo? Iya, Dok. Ya, silakan. Suaranya kecil, Dek. Siapa yang mau jawab? Kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nanti hadiahnya nyusul, karena saya hari ini tidak hadir. Nanti saya titipkan ke ketua angkatannya. Ayo, jawab dong. Tahu nggak? Dok, maaf Dok, apa pertanyaan soal tadi jaringan internet putus? Suara saya nggak kedengeran? Dok, jaringan internet saya putus-putus Dok. Oh iya, Putri. Yuk, silakan. Putri mau jawab? Putri mau jawab, Dek? Iya Dok, maaf Dok, boleh minta tolong ulangin Dok untuk pertanyaan. Ya, hipertensi berhubungan dengan regional, sosio, budaya, gaya hidup. Nah, di Jawa Barat angka kejadian hipertensinya tinggi. Kenapa kok bisa dibandingkan dengan di daerah Papua, misalnya? Mungkin pengaruh makanan ke yang gaya. Apa contohnya? Apa yang dimakan oleh masyarakat Jawa Barat? Putri nggak ada suaranya? Apa misalnya Putri? Assalamualaikum dokter. Ya, silakan Habib. Waalaikumsalam. Mungkin kenapa Jawa Barat bisa lebih banyak hipertensi dari Papua? Karena Jawa Barat itu tuh tentang Idul Adha ya dokter. Kayak orang lebih banyak memakan kambing, sapi, yang makanan yang mengandung santan gitu dok. Kalau makanannya santan, Padang yang lebih banyak. Padang tuh makanan apa kira-kira yang lebih tepat? Sudah betul makanan, tapi apa yang dimakan? Izin menjawab dok. Di Jawa Barat itu kan banyak makanan kayak seblak gitu-gitu ya Dok di kalangan remajanya. Yang menderita hipertensinya bukan remaja deh. Yang banyak menderita hipertensinya itu usia pertengahan-pertengahan. Ayo, sedikit lagi.
ikan asin bukan, Dok? Iya, Sophia ya. Iya, Iya, Dok. iya ya, yang jawabnya tadi ya, yang jawab betul ya. Yang lain mendekati tapi jenis makanannya salah. Ada berapa orang tadi? Ada berapa orang tadi nanti ngingetin saya di grup WA ya. Semuanya yang berusaha menjawab walaupun belum tepat, nanti saya kasih hadiah ya. Hadiahnya ya hadiah senang-senang happy-happy aja ya. Nanti dari saya. Oke, ya betul, ikan asin. Kenapa ikan asin mengandung garam yang tinggi? Kalian tahu kan kalau orang hipertensi diet rendah garam. Mereka hampir tiap hari makannya, kalau mereka bilangnya di daerah itu makan asin sama pakai sayur asem. Nah, pakai lalap sama tahu tempe goreng sambal itu sudah cukup. Ya. Jadi waktu itu kita sempat ya bakso dengan angkatan berapa ya kakak kelas kalian ke suatu daerah di Jawa Barat, itu yang datang tuh hampir 80% tuh keluhannya darah tinggi semua, dan di tensi itu memang tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi datang dengan 160/100, terus nggak merasa pusing, terus nggak minum obat gitu ya. Ya memang budayanya begitu. Mereka suka makan ikan asin ya. Terus satu lagi makan gorengan, sudah asin digoreng pula lagi ya, minyaknya akhirnya terjadi hipertensi. Nah, makanya jangan meremehkan gaya hidup ya. Gaya hidup yang setiap hari salah diulang akhirnya menjadi suatu habit, suatu kebiasaan yang menjadi penyebab suatu penyakit. Nah, nih dari mulai umur kalian sebenarnya kalau mau panjang umur sampai 80, 90 tapi tetap energik, tidak perlu bantuan orang untuk berjalan, tidak perlu bantuan tongkat untuk berjalan, dari sekarang ubah gaya hidupnya. Jangan cuma jadi kaum rebahan, tapi jadilah orang yang selalu beraktivitas. Olahraga nggak perlu ekstrim, cukup ringan-ringan saja, murah meriah. Jalan pagi cukup, minimal 30 menit dalam satu hari, selama minimal 4 kali dalam satu minggu. Itu sudah cukup. Ya, itu akan menguatkan tulang, ya, akan menguatkan tulang, terus membuat pencernaan kita menjadi bagus karena mobilitas usus kita juga bergerak ya, terus enzim-enzim, hormon-hormon semuanya akan akan terjaga balance dengan baik ya. Terus menjaga gaya makan. Nah, yang sekarang sukanya makan junk food, makan yang simpel-simpel, instan cepat tapi enak ya. Banyak mecinnya, ya kurangin deh. Mulai makanan yang sehat-sehat, mulai melirik ke yang direbus-rebus. Ya, walaupun itu nggak mudah. Saya ngomong begini juga saya masih memperbaiki diri untuk hidup sehat, walaupun sudah di usia yang terlambat untuk memulai hidup sehat ya gitu. Tapi tidak ada kata terlambat ya untuk kita menjadi sehat gitu ya. Nah, yang berikutnya faktor resiko hipertensi ternyata meningkat dengan bertambahnya umur. Ya, lebih lagi di atas 60 tahun. Itu prevalensi penyakitnya 65,4% pada usia di atas 60 tahun. Kita lihat faktor risiko hipertensi. Umur, ya, kalau tadi meningkat pesat di atas 60 tahun, mulai terjadi resiko hipertensi itu di atas 40 tahun. Kenapa? 40 tahun ini bayangin aja deh, badan kita dipakai selama 40 tahun ya, masuk goreng-gorengan hampir tiap hari. Lama-lama pembuluh darahnya jadi keras, jadi nggak lentur ya, aterosklerosis, jadi hipertensi gitu ya, di umur 40 tahun. Nggak pernah olahraga ya. Terus yang kedua, ras atau suku. Kalau di Amerika, orang kulit hitam itu lebih banyak yang hipertensi daripada yang kulit putih.
Kalau di Indonesia bervariasi, nggak dilihat dari warna kulit. Di urban atau rural lebih banyak hipertensinya itu di daerah perkotaan daripada di desa. Kayak tadi ya, di kota itu gaya hidupnya lebih banyak ke junk food. Kalau yang di desa ada karena pengaruh tadi makanan ikan asin, gitu ya. Terus geografis di pantai itu lebih banyak daripada di pegunungan. Ya ini maaf ya, nadanya salah. Pantai lebih banyak daripada pegunungan. Kenapa? Pantai itu pengawetan makanannya dengan cara diasinkan tadi. Dapat ikan banyak diasinin, mau ikan apapun juga. Ya, jadi konsumsi makanannya seperti itu dan kebanyakan garam. Kalau di pegunungan cenderung kurang yodium malah ya. Jadi mereka lebih cenderung kena tiroid. Jenis kelamin, perempuan lebih banyak pada laki-laki pada usia lebih dari 50 tahun. Sementara laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada usia kurang 50 tahun. Nah, pertanyaan kedua. Kenapa perempuan lebih banyak menderita hipertensi pada usia di atas 50 tahun? Yuk, siapa yang bisa jawab? Yang tadi nanti tulis di WA ya, saya jawab ini tadi dok, gitu ya. Yuk, berikutnya pertanyaan kedua dari saya. Kenapa perempuan lebih banyak yang menderita hipertensi di atas 50 tahun? Ayo, Dek. Izin menjawab, dok. Ya. Apa ada kaitannya ya, dok, sama menurunnya kadar estrogen pada wanita? Betul, Safara. Ya, betul sekali. Wanita menopause umur berapa rata-rata? Saya menjawab, dok, sekitar 50-an, dok. Umur? 50-an. 50. Ya. Rata-rata di usia 50 tahun. Ya. Kalau lebih dari 50 tahun, 55 tahun, itu kita hati-hati untuk penyakit kanker payudara biasanya akan lebih banyak. Ya. Rata-rata pada usia 50 tahun. Ada yang lebih cepat, 47, 48, ada. Tergantung usia menarki awalnya dan tergantung genetik juga, gitu ya. Dan tergantung banyak hal ya untuk terjadinya menopause. Nah, pada perempuan setelah dia menopause, keseimbangan hormon tadi, estrogen, progesteronnya itu terganggu. Tadinya Allah kasih nih ya hormon 2 ini ke perempuan untuk menyeimbangkan kondisi hemodinamiknya dia, tubuhnya dia. Tapi begitu stop, itu selesai, mulailah terjadi imbalance ya. Salah satunya hipertensi. Makanya perempuan pada usia 50 tahun lebih banyak. Kalau laki-laki dari awal kurang dari 50 tahun udah banyak menderita hipertensi. Satu, karena tadi ya laki-laki pencari nafkah jarang yang sempat olahraga. Terus yang kedua, makannya suka sembarangan di luar karena saat makan siang mungkin tidak ada di rumah, apapun yang ketemu dimakan. Ya, jadi faktor risikonya berbeda. Gemuk atau obesitas itu merupakan faktor risiko juga. Ya, kita tahu lah, kalian sudah paham lah mekanismenya, tidak perlu saya jabarkan lagi. Ya. Yang ketujuh, stres. Jadi stres ini juga stres yang terus-menerus juga bisa menimbulkan hipertensi. Dia tinggi garam, ya. Diabetes mellitus itu juga berujung pada hipertensi. Diabetes mellitus itu adalah the great imitator. Ya. Jadi dia bisa menyebabkan rusaknya hampir di seluruh organ tubuh hanya karena satu penyakit. Ya, itu diabetes mellitus. Kalau orang sudah terkena diabetes mellitus, minum obat seumur hidup, dia harus menjaga kestabilan gula darahnya. Karena kalau tidak dia akan berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lain. Ya, itu dari diabetes mellitus. Tadinya nggak punya penyakit jantung, jadi punya penyakit jantung. Tadinya nggak punya penyakit hati karena DM, jadi kena penyakit hati. Tadinya tidak impoten karena DM, jadi impoten. Ya, semua penyakit. Nah, alkoholik, rokok. Nah, rokok ini juga memicu nih. Nah, siapa nih kalian yang ngerokok di sini, baik
baik pria maupun wanita. Kalau zaman saya dulu wanita merokok itu bisa dihitung dan vulgar kita ngelihatnya ya. Karena zaman dulu tuh perempuan tabu buat merokok. Tapi zaman sekarang nggak heran saya. Ibu-ibu pakai jilbab aja ngerokok. Di mall itu duduk sambil ngopi itu banyak ya. Bukan hal yang tabu lagi zaman sekarang. Nah, gimana membatasi dirinya? Ingat aja, perokok itu tidak ada baiknya sama sekali. Ya, menghisap rokok itu tidak ada satu manfaat pun yang didapat. Semua isinya penyakit. Ya, berapa banyak zat berbahaya dalam dalam rokok? Silahkan dicari, di browsing banyak ya, banyak sekali zat berbahaya dalam satu batang rokok yang dihisap. Jadi yang masih belum sadar merokok itu berbahaya, yang masih merokok berhenti saja ya mulai dari sekarang, nggak baik ya. Dan secara Islam itu haram. Memakai kontrasepsi oral. Nah, ini isinya apa kalau kontrasepsi oral? Kan hormonal ya. Ini juga bisa memicu terjadinya hipertensi. Kurang olahraga dan yang berikutnya adalah genetik. Ini faktor risikonya. Bagaimana cara mencegah hipertensi itu sendiri? Satu, pencegahan primer. Gimana caranya? Pola makan seimbang, pembatasan asupan kolesterol jenuh dan lemak jenuh, mengurangi asupan sodium, meningkatkan asupan kalium dan asupan kalsium. Jadi pola makan yang baiklah, mulai mengatur isi piringku, ya. Terus yang kedua, kurangin asupan alkohol, berhenti merokok, olahraga teratur. Aduh, waktunya ada tinggal sedikit. Saya agak ngebut ya. Kurangi berat badan, mengatasi stres dengan baik, dan pengendalian faktor resiko yang memberikan kontribusi terhadap aterosklerosis. Yang pencegahan sekundernya gimana? Deteksi dini. Kalau di keluarga punya riwayat hipertensi, deteksi dari sedini mungkin. Rajin kontrol ke dokter untuk cek tekanan darah, cek jantung. Pengobatan, ya. Kalau sudah kalau sudah didiagnosis terkena hipertensi, lakukan pengobatan secara teratur. Bagaimana pengobatan dalam hipertensi? Pengobatan seumur hidup. Jangan berhenti hanya karena merasa, oh pusingnya hilangan nih dok, jadi saya nggak minum obat lagi. Rata-rata pasien hipertensi begitu. Kemarin kelayangan dok, terus saya minum obat darah tingginya. Selama ini diminum teratur nggak bu obat darah tinggi yang saya kasih? Enggak dok, kalau saya nggak pusing saya nggak minum. Nah, hati-hati. Pada pengobatan hipertensi yang tidak terkontrol, dia tiba-tiba bisa tinggi dan itu biasanya akan tidak tertolong, gitu ya. Bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi nggak bagus kalau sudah terdiagnosis hipertensi tidak minum obat secara teratur. Tapi kalau kita minum obat secara teratur itu akan memperpanjang usia si pasien. Yang berikutnya manajemen diet. Ya, mulai diet secara teratur pada pencegahan sekunder. Yang terakhir pencegahan tersier. Pencegahan sekunder ini artinya pada orang yang sudah misalnya terkena ya. Kalau tersier ini orang yang sudah terkena terus terkena cacat. Misalnya tadi dia terkena hipertensi berakibat stroke ya akhirnya direhabilitasi, dipulihkan kembali tentunya setelah pencegahan primer, sekunder ini dilakukan, baru pencegahan tersier dilakukan juga, gitu ya. Nah, yang kedua penyakit jantung koroner, ini juga banyak, adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan pembuluh darah, dapat menyebabkan serangan jantung. Yang biasanya kita kenal dari penyakit jantung koroner adalah angina pectoris, IMA, ya, infak miokard akut, penyakit jantung iskemi, dan sudden death. Dulu awal-awal tahun 19 ya abad 19 angka kejadian PJK ini cukup tinggi dan orang masih secara keilmuan masih bingung. Kenapa orang sehat tiba-tiba meninggal? Dia nggak ada riwayat jantung loh, ya. Ternyata ini pembunuhnya, penyakit jantung koroner yang tidak diketahui ternyata pembuluh darahnya dan jantungnya sudah terkena masalah tapi tidak menimbulkan gejala. Hanya menimbulkan sudden death atau kematian mendadak. Ini banyak sekali dulu awal-awal 19 sebelum ilmunya diketahui. Setelah itu barulah merebak penyakit jantung koroner dan pengetahuan-pengetahuan lainnya.
Prevalensi angina meningkat dengan bertambahnya usia. Ya, ini perlu diingat. Ya, tadi karena faktor pembuluh darah tadi. Pada wanita 5-7% pada usia 45 sampai 67 tahun, ya. 10-12% pada usia 65 sampai 84 tahun. Laki-laki 4-7% pada usia 45 sampai 64 tahun, 12-14% pada usia 65 sampai 84 tahun. Ya, jadi berbeda kategorinya. Apa sih yang menjadi faktor risiko penyakit jantung koroner? Hipertensi. Nah, sekali lagi ini berdasarkan Framingham Study, tekanan darah 160 sampai 160/95 itu terkena resiko PJK-nya 5 kali lebih banyak dibandingkan yang tekanan darahnya 110/90. Ya. Jadi hipertensi ini betul-betul menjadi resiko penyakit jantung koroner. Yang berikutnya DM dengan hipertensi, sudah DM hipertensi ulang. Resiko PJK-nya 2 kali lebih banyak daripada yang tidak menderita diabetes mellitus. Hipertensi sendiri sering ditemukan 1,6 kali pada penyakit jantung koroner dibandingkan PJK tanpa hipertensi. Ya, jadi orang dengan hipertensi menderita 1,6 kali penyakit jantung koroner dibandingkan yang tidak ada hipertensi. Yang kedua, kolesterol. LDL bersifat aterogenik, sementara HDL bersifat protektif terhadap penyakit jantung koroner. Jadi kalau orang banyak makan gorengan, makanan yang berlemak-lemak, LDL-nya banyak. Jadi aterogenik, pembuluh darahnya jadi kaku. Kalau yang HDL-nya tinggi, makanannya bagus, ya justru dia menjadi pelindung dari penyakit jantung koroner. Yang ketiga, rokok. Nah, lihat ya, rokok lagi. Rokok menurunkan kadar HDL. HDL ini kolesterol baik ya, meningkatkan resiko 70% dibandingkan yang bukan rokok. Nah, untuk terjadinya penyakit jantung koroner, karena rokok tuh 70% loh peningkatannya. Berdasarkan Framingham Study, merokok 30 batang per hari 3-5 kali beresiko terkena penyakit jantung koroner. 40 batang sehari 6,5 kali lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner. Jadi apa manfaatnya merokok? Nggak ada ya, nggak ada, betul-betul bikin penyakit. Dan ini penyakitnya nggak langsung, nggak hari ini kalian ngerokok terus penyakit jantungnya hari ini, enggak. Nanti nunggu beberapa tahun berikutnya. Nanam, ibarat kata kalau kita menanam kebaikan sekarang, nanti beberapa tahun yang akan datang kebaikan yang akan kita tuai. Tapi kalau kita menanam keburukan sekarang, beberapa tahun yang akan datang ya keburukan yang akan kita tuai. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa kalau seperti itu. Yang nanam siapa? Kita sendiri kan, bukan orang lain. Yang ingin siapa? Kita sendiri, bukan orang lain. Yang keempat, diabetes mellitus. Resiko PJK pada DM itu 50%. Berdasarkan Framingham Study kembali, pria DM itu resiko kena PJK-nya 2 kali. Wanita DM itu resiko kena PJK-nya 3 kali. Ini ya angkanya angkanya saya tulis ini padahal angka 3 ya. Yang kelima, memiliki kelainan EKG. Ya. Yang keenam, stres, pola makan yang salah, gaya hidup dan kurang olahraga. Hampir sama dengan stres tadi ya. Dengan stres, dengan hipertensi. Aneurisma aorta ya, adalah dilatasi patologis suatu segmen pembuluh darah. Jadi ada pembesaran pada pembuluh darah. Biasanya ya dominannya itu terjadi pada aorta abdominalis ya. Bisa lokasinya di dada, bisa lokasinya di abdomen, pembuluh darah aneurismanya yang terkena. Nah, aneurisma ini jarang pada ras Amerika, Asia, dan keturunan Hispanik. Yang sering aneurisma aorta yang sering terjadi adalah bentuk aneurisma aorta abdominalis. Ya, prevalensi AAA ini 2 kali lebih tinggi pada pria pada usia di atas 60 tahun. Ya, AAA ini juga berkaitan erat dengan rokok. Ya,
AAA ini adalah suatu kegawat daruratan ya dalam suatu penyakit. Apa sih gejalanya AAA ini ya, aneurisma aorta? Pasien merasa nyeri yang hebat pada daerah abdomen. Nah, terus kalau kenapa disebut berbahaya? Karena pecah pembuluh darahnya dan itu bisa mengancam nyawa. Ya, jadi ini adalah penyakit yang mengancam nyawa, mengancam jiwa. Jadi apakah bisa dideteksi? Bisa dideteksi ya. Apalagi kalau dia ada genetik, bisa dideteksi supaya tidak terjadi pecah pembuluh darah aneurisma aortanya tersebut. Kalau sudah terdeteksi, diapain? Dioperasi biasanya. Ya, dioperasi, pembengkakannya itu, penggelembungannya itu akan dibuang, ya, diganti dengan pembuluh darah yang yang sambungan ya, supaya tidak terjadi aneurisma aorta tersebut. Faktor resiko lainnya apa sih? Hipertensi, hiperlipidemi, emfisema juga termasuk ya, jadinya aneurisma aorta. Berikutnya stroke. Stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisiensi neurologi vokal atau global. Jadi ada penurunan pada persarafan intinya gitu ya, yang dapat memperberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih, atau dapat juga menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Klasifikasi stroke sendiri kalian mungkin belum dapat ya, nanti dapatnya di neuropsikiatri lengkapnya, tapi kita singgung sedikit. Klasifikasi stroke itu ada dua, ada stroke iskemik sama ada stroke perdarahan. Iskemik atau infak cerebral, ya bisa karena obstruksi trombotik maupun obstruksi embolik. Kalau perdarahan bisa perdarahan intrakranial, subarachnoid maupun intracerebral. Ini tergantung pembuluh darah apa yang terkena. Nah, stroke ini merupakan penyebab kematian ketiga setelah jantung dan keganasan. Setiap tahunnya lebih kurang 700.000 kasus stroke iskemik dan 100.000 kasus stroke perdarahan dengan kasus fatal 175.000 di Amerika Serikat. Banyak ya kasusnya ya setiap tahunnya. Nah, pada stroke ini ya yang membuat PR gitu ya bagi kita tenaga kesehatan dan keluarga adalah penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Karena pengobatannya juga seumur hidup. Pasien yang terkena stroke, artinya ada kelumpuhan, apakah itu satu sisi atau dua sisi, itu akan menyebabkan pasiennya bergantung pada orang lain di sekitarnya. Ya, kualitas hidupnya turun. Kalaupun dia masih bisa jalan, ya jalannya enggak seperti orang normal, jalannya terseret-seret, terseok-seok, dia butuh bantuan orang sekitarnya. Dan ini menyebabkan apa ya, masalah baru bagi keluarga yang di keluarganya ada penderita stroke. Ya. Satu, kalau misalnya di keluarga itu misalnya taruhlah ayahnya yang menderita stroke dan dia bekerja mencari nafkah, otomatis dia tidak akan bisa mencari nafkah dengan baik. Ya. Terus otomatis ekonomi keluarganya akan berkurang. Sementara dia butuh pengobatan. Lalu anak-anaknya masih butuh untuk pendidikan. Nah, ini menjadi masalah baru bagi satu keluarga. Jadi, sementara si pasiennya ini sendiri akan menderita stres, bahkan bisa sampai depresi, karena merasa tidak berguna lagi, ya, menggantungkan hidupnya pada orang lain. Untuk makan, minum, buang air kecil saja dia butuh orang lain. Dia tidak bisa melakukan hidupnya sendiri. Ya, jadi stroke ini masalah yang betul-betul bukan masalah si pasien sendiri, tapi masalah keluarga pasien. Bagaimana angka kejadian stroke di Indonesia? Ternyata 51,6 per 100.000 penduduk. Lumayan banyak, ya. Angka kematiannya 15,9% pada usia 45 sampai 55 tahun, 26,8% pada usia 55 sampai 64 tahun, dan 23,5% pada usia lebih dari 65 tahun.
Angka kematian tertinggi ternyata pada usia masih produktif ya, 55 sampai 64 tahun. Apa sih faktor risikonya? Umur. Risiko bertambah dengan penambahan usia. Ras. Lebih tinggi pada kulit hitam biasanya daripada kulit putih. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung. Nah, untuk penyakit jantung resikonya 3 kali lebih tinggi daripada penyakit jantung. Obesitas, rokok sekali lagi, dan kolesterol dan trigliserida tinggi. Bagaimana mencegahnya? Pencegahan primernya adalah health education. Ya, kenali faktor resiko dan tanda gejala stroke. Karena kalau kita kenali gejala stroke di awal, golden period-nya masih dapat saat terapi, kemungkinan kelumpuhannya masih bisa diperbaiki dengan baik. Ya, artinya tidak menetap secara lebih lama kalau golden period-nya kita kenali. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin, gaya hidup yang sehat. Nah, kalau udah sakit gimana pencegahan sekundernya? Window therapy. Ya, ada yang paham window therapy itu apa? Ada yang paham? Yuk, siapa yang bisa jawab? Pertanyaan ketiga. Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Nggak paham ya? Oke, saya jelaskan ya. Sayang nih pertanyaan yang nggak ada yang bisa jawab. Jawab aja deh, salah nggak apa-apa. Kira-kira apa itu window therapy? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Izin dokter dengar dok. Ya, Putri, tahu Putri? Window terapi apa? Nggak tahu. Oke, window terapi itu adalah bahasa Indonesia jendela terapi ya. Bahasa Indonesia jendela terapi. Window terapi itu jadi misalnya pada seorang pasien dia butuh terapi, berapa sih dosis terapi efektif untuk pasien ini yang harus ditetapkan, ya, yang tidak menimbulkan efek samping bagi pasien tersebut. Itu window terapi. Jendela terapi itu bisa lebar, bisa sempit, tergantung masing-masing obat. Nah, pada obat-obat stroke ini, ya, jendela terapinya harus diperhatikan betul, ya, supaya kita tahu berapa sih dosis tepatnya supaya pengobatan ini efektif untuk pasien stroke tersebut. Kalau dia lebih rendah dari jendela terapinya, efektivitas obatnya akan tidak tercapai, pasiennya nggak sembuh. Kalau dia melebihi dari jendela terapi dosis obat yang diberikan, pasiennya akan terjadi toksisitas, akan racun, akan timbul efek samping. Ya, jadi harus tepat terapi obatnya. Sebetulnya window terapi ini nggak cuma untuk stroke, ya, untuk pasien DM pun seperti itu. Untuk pasien-pasien lain pun kita harus memikirkan window terapi ini. Ya, jadi harus dicari terapi yang tepatnya berapa. Nah, terus yang kedua, kalau sudah terkena apa lagi yang harus dilakukan? Pengobatan yang tepat sesuai dengan jenis stroke-nya. Apakah dia stroke iskemik atau stroke perdarahan. Yang ketiga, kalau memang sudah kena, ya, terus timbul kecacatan, mau diapain? Pencegahan tersiernya, rehabilitasi tentunya. Nggak bisa jalan, lumpuh, diajar berjalan. Lakukan fisioterapi, lakukan latihan berjalan, ya, lakukan latihan gerak. Terus yang paling penting siapa tadi? Family support, ya. Pasien ini tidak akan bisa sembuh sendiri tanpa support dari keluarga, tanpa support dari lingkungannya.
Ya. Jadi kalau nanti praktek dapat pasien stroke harus diedukasi si pasien dan keluarganya. Tidak boleh cuma si pasiennya saja. Keluarganya pun harus ikut diedukasi. Harus dikasih tahu kalau mereka harus supporting si pasien full. Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh mengeluh. Nggak boleh merasa capek. Karena ini pengobatan jangka panjang. Kalau mau keluarganya pulih, harus disupport betul-betul. Ya, harus diberi edukasi, penjelasan. Yang berikutnya gagal jantung. Gagal jantung adalah sindrom klinis yang ditandai dengan sesak nafas dan fatigue saat istirahat atau aktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. Nah, kalian sedang dalam modul ini sekarang ya. Angka kejadiannya antara 0,4 sampai 2% di Eropa. Resiko meningkat seiring bertambahnya usia, rata-rata pada usia 74 tahun. 50% dari populasi pasien gagal jantung akan meninggal dalam 40 tahun setelah diagnosis ditegakkan. Ya, biasanya seperti itu. Tapi yang namanya umur wallahu alam ya. Kalau berdasarkan keilmuan seperti itu. Pada gagal jantung berat, lebih dari 50% pasien akan meninggal dalam tahun pertama. Ya, namanya gagal jantung, jantungnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, mau gimana, gitu ya. Di Eropa dan Amerika, disfungsi miokard paling sering terjadi akibat penyakit jantung koroner. Di Indonesia sendiri, sayangnya belum ada data pasti. Kalau di Palembang, hipertensi adalah penyebab terbanyak dari gagal jantung. Ya, sudah selesai, ya